Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar? Semoga kita selalu sehat dan tetap semangat dalam belajar. Kali ini kita akan belajar dinamika kependudukan Indonesia. Indonesia adalah negara kepulauan dengan potensi sumber daya manusia yang sangat besar. Hasil sensus penduduk tahun 2020, jumlah penduduk Indonesia sebesar 270 juta jiwa. Jumlah penduduk tersebut merupakan hasil dari dinamika penduduk. Dinamika penduduk adalah perubahan jumlah penduduk pada suatu wilayah yang disebabkan oleh 3 faktor, yaitu kelahiran, kematian, dan perpindahan. Bagaimana dinamika penduduk Indonesia? Yuk kita bahas. Menurut Worldometer, penduduk dunia saat ini adalah 7,8 miliar. Jumlah tersebut tersebar di lebih dari 230 negara dan terus bertambah setiap tahunnya. Jumlah penduduk Indonesia menempati urutan keempat di dunia setelah Cina, India, dan Amerika Serikat. Selanjutnya, persebaran penduduk Indonesia. Persebaran atau distribusi penduduk adalah suatu bentuk penyebaran penduduk di suatu wilayah atau negara. Apakah penduduk tersebut tersebar merata atau tidak? Persebaran penduduk dapat dikenali dari kepadatan penduduk. Menurut hasil sensus penduduk tahun 2020, dengan luas daratan Indonesia sebesar 1,9 juta kilometer persegi, maka kepadatan penduduk Indonesia sebanyak 141 jiwa per kilometer persegi. Persebaran penduduk Indonesia tidak merata. Beberapa daerah di Indonesia penduduknya masih sangat sedikit. Contohnya di Papua. Kepadatan penduduknya rata-rata hanya 4 jiwa per kilometer persegi. Sementara Pulau Jawa, kepadatan penduduknya mencapai 945 jiwa per kilometer persegi. Pulau Jawa sangat padat penduduknya karena Pulau Jawa sangat subur. Lokasi Pulau Jawa mudah terjangkau. Dari dahulu hingga saat ini Pulau Jawa merupakan pusat perkembangan politik. Pusat pemerintahan yaitu Jakarta berada di Pulau Jawa. Sarana dan prasarana di Pulau Jawa jauh lebih lengkap. Untuk mengatasi masalah persebaran penduduk yang tidak merata, pemerintah melaksanakan beberapa program seperti transmigrasi, pemerataan lapangan kerja, dan pengendalian jumlah penduduk dengan program KB atau penundaan usia menikah. Berikutnya, komposisi penduduk Indonesia. Komposisi penduduk adalah pengelompokan penduduk berdasarkan kriteria tertentu seperti usia, jenis kelamin, mata pencaharian, agama, bahasa, pendidikan, tempat tinggal, dan jenis pekerjaan, serta lainnya. Komposisi penduduk diperlukan dalam suatu negara karena dapat dijadikan dasar pengambilan keputusan ataupun penentuan kebijaksanaan dalam pelaksanaan pembangunan. Macam komposisi penduduk yang kita bahas kali ini adalah komposisi penduduk berdasarkan usia dan komposisi penduduk berdasarkan jenis kelamin. Komposisi atau pengelompokan penduduk berdasarkan usia biasanya digunakan untuk menentukan jumlah penduduk dalam usia produktif dan usia tidak produktif. Komposisi penduduk berdasarkan usia dapat dibuat dalam bentuk usia tunggal seperti 0, 1, 2, 3, 4 sampai 60 tahun atau lebih. Interval usia seperti 0 sampai 5 tahun disebut usia balita, 6 sampai 12 tahun disebut usia SD, 13 sampai 15 tahun disebut usia SMP, 16 sampai 18 tahun disebut usia SMA, hingga lebih dari 60 tahun disebut usia lanjut. Kemudian usia produktif dan usia non-produktif. Misalnya usia 0 sampai 14 tahun adalah usia belum produktif. 15 sampai 64 tahun disebut usia produktif. Dan usia lebih dari 65 tahun usia tidak
produktif. Selanjutnya, komposisi atau pengelompokan penduduk berdasarkan jenis kelamin. Digunakan untuk menentukan rasio jenis kelamin dan perbandingan jumlah penduduk laki-laki dengan perempuan. Perbandingan tersebut dapat digunakan untuk memperkirakan bentuk pemberdayaan penduduk sebagai sumber daya manusia sesuai dengan karakteristiknya. Menurut hasil sensus tahun 2020, penduduk Indonesia berjenis kelamin laki-laki sebanyak 136.661.899 jiwa. Sedangkan penduduk berjenis kelamin perempuan sebanyak 133.542.018 jiwa. Berikutnya, pertumbuhan dan kualitas penduduk Indonesia. Pertumbuhan penduduk adalah keseimbangan dinamis antara kekuatan yang menambah dan kekuatan yang mengurangi jumlah penduduk. Ada beberapa faktor yang memengaruhi pertumbuhan penduduk, yakni kelahiran, kematian, dan migrasi. Kelahiran dan kematian disebut faktor alami, sedangkan migrasi disebut faktor non-alami. Laju pertumbuhan penduduk Indonesia per tahun selama periode tahun 2010 sampai 2020 rata-rata sebesar 1,25%. Artinya, tingkat pertumbuhan penduduk di negara kita termasuk kategori sedang. Untuk menurunkan tingkat pertumbuhan penduduk tersebut, pemerintah Indonesia melaksanakan program keluarga berencana. Lalu, bagaimana dengan kualitas penduduk Indonesia? Masalah kependudukan Indonesia dalam hal kualitas adalah masalah dalam kemampuan sumber daya manusianya. Di Indonesia, masalah kualitas penduduk yang terjadi dipengaruhi oleh masih rendahnya tingkat pendidikan, rendahnya tingkat pendapatan penduduk, dan rendahnya tingkat kesehatan penduduk. Pemerintah Indonesia telah berusaha keras untuk meningkatkan mutu pendidikan penduduk melalui program beasiswa, adanya bantuan operasional sekolah, program wajib belajar, dan sebagainya. Sedangkan di bidang kesehatan melalui Kartu Indonesia Sehat, BPJS Kesehatan, dan lainnya. Untuk meningkatkan pendapatan penduduk, pemerintah telah melakukan pengembangan usaha atau industri kecil seperti PNPM Mandiri, kredit usaha rakyat, dan mendirikan balai-balai latihan kerja, serta lainnya. Berikutnya, keragaman etnik dan budaya. Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang memiliki suku bangsa dan budaya yang beragam. Suku bangsa sering juga disebut etnik. Menurut Kunchoroningrat, suku bangsa berarti sekelompok manusia yang mempunyai kesatuan budaya dan terikat oleh kesadaran budaya tersebut, sehingga menjadi identitas. Di Indonesia terdapat 1.128 suku bangsa. Antar suku bangsa di Indonesia mempunyai berbagai perbedaan dan itulah yang membentuk keanekaragaman di Indonesia. Keanekaragaman budaya Indonesia dari Sabang sampai Merauke merupakan aset yang tidak ternilai harganya, sehingga harus tetap dipertahankan dan dilestarikan. Demikian anak-anak pelajaran kita kali ini. Pada kesempatan berikutnya kita akan mempelajari kondisi alam Indonesia. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.